Halo para siswi, selamat berjumpa di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 Bahasa dan Budaya. Kali ini kita akan belajar mengenai ragam bahasa. Silakan disiapkan buku catatan kalian dan juga buku paket dari e-book Tarakanita agar kalian bisa mengikuti apa yang Ibu berikan dengan baik. Mari kita mulai saja pertemuan kali ini yang membahas mengenai ragam bahasa. Kita akan belajar mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Ragam bahasa ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu linguistic style. Jadi ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Maksud dari pengertian ini adalah bahasa ini bermacam-macam bentuknya, bervariasi. Ya, variasi ini didasarkan pada konteks pemakaian. Konteks pemakaian itu bisa topik yang dibicarakan. Ketika kalian membicarakan topik lifestyle atau baju, begitu ya, tentu bahasanya akan berbeda ketika kalian membicarakan mengenai sejarah Indonesia, ya. Jadi variasi bahasa ini ditentukan konteks pemakaiannya. Mungkin juga hubungan antar pembicara. Kalau kalian berbicara dengan guru, ya, murid dan guru, tentu bahasa yang digunakan ragamnya berbeda ketika kalian berbicara dengan teman kalian yang sebaya. Gitu ya. Kemudian bisa juga medium pembicaraan. Medium pembicaraan ini maksudnya adalah medianya. Ketika kalian berada di televisi ya, siaran begitu, tentu ragam bahasa yang kalian pakai itu akan berbeda dengan ketika kalian mengarang sebuah tulisan di media massa. Gitu. Jadi dengan pengertian ini, semoga kalian mendapat gambaran hal yang akan kita bicarakan mengenai ragam bahasa. Kita lanjut ya. Kita akan masuk ke faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Kenapa ya di Indonesia ini ragam-ragam bahasanya kok ada banyak? Nah, faktor penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah faktor budaya. Jadi setiap daerah ini kan memiliki budaya yang berbeda-beda. Di Jawa dan Papua itu pasti berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Di Sumatera, kemudian di Pulau Sulawesi, Kalimantan, pasti akan ada kultur atau budaya yang berbeda. Nah, ini mempengaruhi timbulnya ragam bahasa. Selain itu, yang kedua adalah faktor sejarah. Nah, setiap daerah itu tadi juga mempunyai sejarahnya sendiri, dari nenek moyangnya sendiri-sendiri. Gitu ya, mungkin berkaitan antara faktor budaya dan sejarah. Di setiap daerah itu ada budaya dengan adat istiadat, sejarah nenek moyangnya sendiri-sendiri. Nah, ini akan menimbulkan ragam bahasa yang berbeda di tiap-tiap daerah. Kemudian yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Pasti ini kalian sudah tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam landscape ya, demografi. Ada yang banyak gunung, pantai, kemudian perbukitan, tapi ada yang persawahan, ya, dekat sungai, seperti itu. Alami Indonesia ini sangat beragam, maka hal itu juga akan menimbulkan ragam bahasa yang berbeda-beda di tiap landscape itu tadi. Nah, selain itu, selain tiga faktor tadi juga ada faktor perkembangan zaman, ya. Mungkin juga ada cara penyampaian atau logatnya itu yang membuat ragam bahasa berbeda. Kemudian jenis ragam bahasa itu ada 3, jadi perbedaannya atau pembagiannya ada 3. Yang pertama berdasarkan cara penuturan, yang kedua berdasarkan cara berkomunikasi, yang ketiga berdasarkan topik pembicaraan. Kita akan mempelajari satu persatu, ya, baik itu dari cara penuturan, cara berkomunikasi, atau topik pembicaraan.
Kita mulai yang pertama, yaitu dilihat dari cara penuturan. Nah, dari cara penuturan ini ada yang namanya ragam dialek. Apa itu ragam dialek? Variasi bahasanya tetap Indonesia begitu ya. Kemudian dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Nah, ini juga sama dengan logat. Ya, logat yang paling bisa diamati adalah lafal. Kalian bisa melihat logatnya orang Jawa dengan logat ada B ya, misalnya B di posisi awal, kemudian pada kota-kota begitu ya. Itu orang Jawa membacanya bukan Bandung begitu, tapi Bandung. Ada M di depannya. Banyuwangi, Banyuwangi begitu kan ya. Itu. Kemudian ada lagi kata-kata yang logatnya di Jawa itu ada senggaan gitu, dibilangnya senggaan. Seperti pada kata pendidikan, tabrakan, kenaikan, geraan, gitu kan. Kalau di bahasa Indonesia yang seharusnya menurut kamus besar, cara membaca pendidikan adalah pendidikan. Tapi ketika orang Jawa yang melafalkan itu, bukan pendidikan lagi, tapi pendidikan. Bukan tabrakan, tapi tabrakan, gitu kan. Kenaikan bukan, tapi kenaian. Bukan gerakan, tapi orang Jawa sering bilang geraan, gitu kan. Nah, itu logat, ya. Itu yang namanya dialek. Kalian juga bisa menemukan di lafal orang Tapanuli. Ya, tekanan-tekanannya itu kan sangat jelas. Kemudian di Bali, nah di Bali itu pada pelafalan bunyi T dan D itu tidak sama dengan orang Jawa ya. Misalnya obat batuk. Kalau orang Bali yang melafalkan bisa jadi obat batuk gitu kan. Karena T-nya ada H-nya. Ya, obat batuk. Mau beli baju yang tidak cukup di badan misalnya begitu. Jadi ada TH-nya, tidak hanya T tapi T-nya itu disertai H gitu ya. Itu logat ya. Ini masuk ke ragam dialek. Ini kalian bisa melihat contohnya ya. Jadi versi bahasa Indonesianya seperti ini, sedangkan logat Balinya jadi seperti ini. Halo, hai teman-teman, kembali bersama saya Keke Ardiasa. Nah, seperti biasa saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, di vlog saya kali ini saya membahas tentang logat Bali, dan khususnya adalah logat Bali saya sendiri. Nah, ada apa sih dengan logat Bali saya? Seperti yang teman-teman lihat dalam saya membuat vlog ini, mungkin saja saya bicara biasa saja didengar sama teman-teman ya. Entahlah, mungkin apakah kalian mendengar saya ini ada logat Balinya apa enggak? Saya rasa pas saya saat nge-vlog seperti ini, saya rasa nggak terlalu kelihatan ya. Tetapi ketika teman-teman bertemu langsung dengan saya dan berbicara dengan saya, pasti kalian ngomong seperti ini. Iya ya. Jadi versi bahasa Indonesianya seperti ini, sedangkan logat Balinya jadi seperti ini.
Nah, itu ya tadi video tadi kalian tahu bagaimana orang Bali asli memberikan logatnya ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Baik, kita ke ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Ada ragam terpelajar, yaitu tingkat pendidikan ya yang berpengaruh terhadap ragam terpelajar ini. Ya, ada beberapa contoh kata-kata di tabel. Misalnya orang terbelajar bilang video, tapi orang-orang yang tidak terpelajar bilangnya video, gitu kan? Film itu orang yang tidak terpelajar bilangnya film, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dari cara penuturannya itu ada ragam resmi. Nah, ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Ya, dalam pertemuan-pertemuan, kemudian peraturan, itu kan tulisan-tulisan begitu ya, itu kan resmi bahasanya. Undang-undang gitu. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri ragam bahasa yang resmi. Menggunakan unsur gramatikal secara nyata ya dan konsisten. Gramatikal itu berarti subjek predikatnya jelas. Kemudian imbuhannya juga lengkap. Membaca, bukan hanya membaca, dengerin itu tidak, tapi imbuhannya lengkap. Mekan, medi, gitu kan. Kemudian i, itu lengkap. Kemudian menggunakan kata gantinya resmi. Jadi tidak hanya dia, ia, tidak, tapi beliau. Kemudian tidak kamu, tapi Anda, seperti itu ya. Saudara, bapak, ibu, gitu. Itu ragamnya resmi. Kemudian menggunakan kata-kata yang baku. Ini jelas ya, karena resmi tentu kata-kata yang dipilih juga baku. Kemudian menggunakan EYD yang baik. Nah, sekarang disebutnya PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ejaan titik, kalau tulis ya, kalau tulisan itu ada titik, tanda baca, koma, huruf kapital itu baik ya, sesuai yang ditentukan. Kemudian juga menghindari unsur kedaerahan, jelas kata-kata yang berbau daerah tidak boleh masuk ke dalam ragam resmi. Ya, harus baku tadi. Ini contoh dari ragam resmi, ya. Misalnya saya sudah membaca buku itu ya. Subjek, predikat, objeknya jelas. Imbuhannya juga lengkap ya, membaca. Kata gantinya juga resmi, saya. Kata-katanya bagus semua, ada titik, ada huruf kapital, dan seterusnya. Kemudian dilihat dari cara penuturannya ada yang keempat yaitu ragam tidak resmi. Tentu kebalikan dari yang resmi tadi ya. Kalau yang resmi tadi digunakan di situasi resmi, kalau tidak resmi jelas situasinya juga tidak resmi. Misalnya dalam pergaulan atau percakapan pribadi, begitu ya. Pokoknya kebalikan dari yang resmi tadi. Kalau yang resmi tadi formal gitu, bahasa yang tidak resmi ya tidak formal. Jadi kebakuannya juga semakin rendah begitu ya. Ini contoh ragam tidak resmi. Saya sudah baca buku itu kan, tidak ada gramatikal, subjek predikannya ada, tapi imbuhannya tidak lagi membaca tapi baca. Saya sudah baca buku itu. Nah, itu ragamnya tidak resmi karena digunakan mungkin tidak di situasi resmi, hanya di antar teman sebaya misalnya begitu, ya. Saya sudah ngerjain PR tadi malam. Ini kan bahasa-bahasa kalian ketika dengan teman-teman. Baik. Kemudian yang kedua tadi jenisnya adalah ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi. Ada yang pertama ragam lisan. Jelas yang namanya ragam lisan berarti dihasilkan oleh alat ucap kita ya, oleh mulut kita ya. Nah, dalam ragam lisan ini memang harus memperhatikan tata bahasa, kosakata, kemudian lafal kita dalam ketika kita mengucapkan. Gitu ya. Nah, ketika kita memperhatikan hal-hal itu, kita juga bisa mengatur tinggi rendah suara, tekanan yang dikeluarkan dari suara kita, kemudian ekspresi kita, gerak tangan, atau mungkin isyarat dengan gestur-gestur kita untuk menambahkan atau menegaskan ide yang akan
disampaikan gitu ya. Itu ragam lisan. Nah, contohnya adalah ragam bahasa cakapan. Cakapan itu berarti percakapan biasa. Ragam bahasa pidato, berarti ketika berbicara di depan umum dan berpidato begitu ya. Kemudian bahasa kuliah, sama seperti ketika Bu Arya menjelaskan mengenai materi ini. Jadi ragam bahasa kuliah atau ragam bahasa pembelajaran, pendidikan. Yang keempat tadi adalah ragam bahasa panggung. Nah, ciri ragam bahasa lisan bisa kalian lihat di slide ini ya, memerlukan kehadiran orang lain. Nggak mungkin kan sendiri, pasti harus ada lawan bicara atau partner bicara. Kemudian unsur gramatikalnya tidak dinyatakan secara lengkap. Tuh, kemudian terikat ruang dan waktu karena harus bertemu dengan orang lain. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ya. Nah, kelebihannya apa? Dapat disesuaikan dengan situasi. Ya, karena mau mengatakan bahasanya itu kan melihat situasi dulu baru diucapkan. Kemudian faktor efisiensi. Ya. Pada ragam ini, yang bahasa lisan ini efisiensi aja. Kalau perlu, boleh baru berbicara. Kalau tidak perlu, ya mungkin lawan bicaranya yang gantian berbicara. Faktor kejelasan itu juga lebih jelas. Ketika orang berbicara, lebih jelas dengan ketika orang membaca. Karena orang berbicara itu bisa menjelaskan apa yang diinginkan, ya, yang dimaksudkan. Kemudian faktor kecepatan. Ini juga merupakan kelebihan dari ragam bahasa lisan, ya, cepat lambatnya ketika orang berbicara. Kemudian lebih bebas ya, karena situasinya ini kan mempengaruhi, maka bebas bentuknya. Kemudian penggunaan bahasa lisan ini bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran. Jadi masing-masing orang kan punya pengetahuan, background knowledge gitu ya. Nah, bisa menafsirkan apa yang disampaikan. Jadi lebih jelas itu tadi. Ini. Kemudian yang kedua, masih ada kelemahannya, bisa kalian lihat di sini ya. Kalimatnya mungkin tidak lengkap, ya. Kemudian sering mengulang-ulang kalau orang berbicara ya, lisan itu tadi. Kemudian kadang-kadang orang tidak bisa melafalkan bahasa dengan benar, ya. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan ini tidak formal. Ini contohnya seperti ini ya, ada rombongan tamu negara sebentar lagi tiba, gitu kan. Itu bisa disampaikan secara lisan. Rombongan tamu negara sebentar lagi tiba, gitu kan. Itu lisan. Kemudian bisa mengucapkan sumur itu digali menggunakan alat modern, gitu. Ya. Ini. Kemudian ragam bahasa dari cara berkomunikasi yang kedua adalah ragam tulis. Nah, pasti medianya juga tulisan ya. Kalau tadi lisan dengan alat ucap kita, maka ragam tulis ini dari tulisan. Maka harus memperhatikan ejaannya, tata bahasa, pemilihan katanya, gitu ya. Itu tuntutannya. Harus lengkap susunan kalimat, kemudian kata-kata yang dipakai harus baik, begitu ejaannya, itu. Contohnya seperti ini ya. Jadi ragam lisan itu ada ragam bahasa yang teknis, tulis ya. Sorry. Ini yang tulis maksudnya. Teknis itu maksudnya teknis itu tata cara gitu. Teknis itu ya peraturan misalnya. Belok kiri jalan terus misalnya begitu kan. Itu ragam tulis ya. Kemudian bahasa undang-undang itu kan tertulis juga. Kemudian yang ketiga contohnya adalah ragam bahasa catatan. Catatanmu itu termasuk ragam bahasa tulis dari cara berkomunikasi. Kemudian bahasa surat, ya itu adalah contoh terakhir dari ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yang pertama, tentu tidak memerlukan kehadiran orang lain, tidak seperti bahasa lisan tadi. Yang kedua, adanya unsur gramatikal. Ya, unsur-unsur bahasa, subjek predikatnya itu harus dinyatakan secara lengkap. Kemudian tidak terikat oleh ruang dan waktu karena bahasanya bisa ditulis kapanpun, kemudian bisa dibaca kapanpun, karena tidak memerlukan kehadiran orang lain tadi. Kemudian dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan.
Nah, kelebihannya ragam bahasa tulis ini bisa disajikan atau dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi gitu ya, lebih menarik, menyenangkan gitu. Kemudian umumnya itu ada kedekatan antara budaya dan kehidupan masyarakat. Ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Keempat, dapat digunakan menyampaikan maksud dan tujuan atau memberi informasi serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi yang mampu meningkatkan wawasan pembaca. Ya, jadi kalau orang membaca tulisan ya, itu bisa menyerap informasi yang dimaksud oleh penulis, maksudnya begitu. Baik, kita lanjutkan. Untuk kelemahan ragam bahasa tulis, ya jelas alat atau sarana untuk memperjelasnya itu tidak ada, karena tidak bisa dijelaskan secara langsung ya, karena hanya tulisan. Kemudian tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur, karena memang terpengaruh oleh objektivitas dari penulis, pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, gitu ya. Yang ketiga, hal-hal yang tidak ada dalam bahasa tulis itu nggak bisa diperjelas, sama dengan yang pertama tadi ya. Kemudian contoh ragam bahasa tulis, bisa kalian lihat di sini ya. Rombongan tamu negara akan segera tiba. Nah, ada akan gitu kan, lebih jelas lagi. Ini ya, sumur itu digali dengan alat-alat modern. Dia sedang sakit karena itu dia tidak ikut bertanding. Dia lebih ke bahasa yang tidak lisan seperti yang tadi di awal. Nanti bisa kalian bandingkan sendiri ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama adalah ragam sosial. Ya, dari topik pembicaraan berarti kalau dari ragam sosial ini ya berarti ragam bahasanya sebagian norma dan kaidahnya itu didasarkan pada kesepakatan dalam lingkungan itu, gitu ya. Jadi misalnya ragam bahasa dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab itu bisa dikatakan ragam sosial, gitu ya. Nah, selain itu ragam sosial ini berhubungan pula dengan tinggi rendahnya status kemasyarakatan di lingkungan yang bersangkutan. Jadi status sosial itu sangat berpengaruh terhadap ragam sosial ini. Contohnya, iya nyonya, saya segera bereskan ruangan ini. Nah, ini kan pasti jelas. Ini pasti pembantu yang ada di sebuah rumah karena dia berbicara dengan tuannya. Jadi ada hubungan antara tuan dan nyonya gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, sudilah Tuhan mengabulkan doa hamba. Ini berarti ragam sosial ya yang digunakan antara manusia dengan Tuhannya gitu. Sebaiknya Anda segera melaporkan kasus itu. Polisi dengan ya masyarakat umum gitu. Kamu akan pergi atau tetap diam di sini? Nah, ini berarti sama-sama dua orang yang memiliki status sosial yang sejajar gitu. Yang kedua adalah ragam fungsional. Nah, ini dikaitkan dengan profesi ya, dengan lembaga, tempat kerja. Ya. Biasanya ini juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunanya. Ya, misalnya dalam lingkungan keilmuan pasti akan berbeda dong ya bahasanya dengan bahasa di kedokteran gitu kan ya. Dokter ini fesesnya belum diteliti misalnya begitu. Pasti akan berbeda dengan ketika kata-kata yang dipakai di kehidupan sehari-hari atau di keagamaan. Marilah kita sampaikan doa-doa kita misalnya gitu kan beda ya. Ini ada dokter yang dipakai sebagai contoh untuk ragam kedokteran. Ini kalimat-kalimatnya, kata-katanya ya, ini memberikan pandangan, memberikan gambaran bahwa ragam ini dipakai di kedokteran. Kemudian di ragam bahasa dari topik pembicaraan juga bisa meliputi ragam jurnalistik. Nah, pasti kalian juga tahu ya, jurnalistik itu berarti di dunia media massa ya, bisa di surat kabar,
di radio, audio, televisi, internet sekarang ya. Tuh. Contohnya ya ini pasti ragam jurnalistik. Memberikan berita seperti itu adalah ragam jurnalistik. Ya. Dari topik pembicaraan, ya ragam yang berdasarkan topik pembicaraan itu yang keempat adalah ragam sastra. Nah, ragam sastra pasti jelas ya untuk menyampaikan emosi dari pengarangnya gitu. Nah, ragam sastra ini bisa secara komunikatif disampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis ya. Kalau lisan ya berarti puisi yang dibacakan, drama berarti naskah drama yang dipentaskan begitu. Nah, misalnya bahasa dalam sajak atau puisi pasti kan beda dengan bahasa di dalam karangan umum kan ya. Nah, ini yang dinamakan ragam sastra. Kemudian ragam yang kelima adalah ragam politik dan hukum. Pasti jelas ya, kalau bahasa hukum itu berbeda ya, ada kekhasannya. Nah, di Indonesia ini bahasa politik dan hukum ini dipengaruhi oleh Belanda ya. Di Belanda ini dulu ya mempengaruhi Indonesia dengan politiknya. Bisa dilihat dari bahasa undang-undang ya, pembukaan undang-undang misalnya. Nah, bahasa di undang-undang itu kan tidak sama dengan bahasa yang dipakai umum, gitu kan? Apa contohnya di ragam bahasa undang-undang? Di pembukaan misalnya, di pembukaan Undang-Undang 45 misalnya, ya, ingat ya pembukaan UUD ya, ya, itu berbeda ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang itu dari Belanda susunannya itu. Kalau dari pasal-pasal UUD, contohnya setiap warga negara berhak memiliki pendidikan, nah, seperti itu. Bahasa politik dan hukum. Ini contohnya, ya pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu dan seterusnya. Ini bahasa hukum politik. Baik, itu saja Ibu kira untuk pembelajaran mengenai ragam bahasa yang mana kita lebih khusus ke pengertian dan jenis-jenisnya. Kalau kalian belum jelas, silahkan untuk menghubungi Ibu agar Ibu bisa menjelaskan bagian-bagian yang kalian belum jelas. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.